semua orang yang sudah sukses atau yang kalian lihat hebat, yang kalian kira gampang, itu sudah melewati ujian yang sangat sulit. Kalian perlu bisa melewati kesakitan untuk menjadi hebat. Akan sangat menyakitkan ya, jalan untuk menjadi kaya. Lu akan diremehkan sama semua teman lu akan diremehkan sama semua keluarga lu. Mulai sukses sedikit aja dicemoohnya malah tambah banyak. Kalau ibarat lu nggak siap untuk jatuh, ya jangan naik sepeda. Lu kalau nggak siap untuk ke medan perang, nggak siap untuk ditebas pakai pedang atau kena tusuk sama tombak, ya jangan berperang. Gua nggak pernah lihat tuh di luar negeri tuh namanya tuh trabar. Itu apa itu? Itu lu pencet-pencet bareng kah? Itu kan aktivitas yang sangat sendiri ya. Gue bahkan gini, eksekusi trade kayak kemarin misalnya gue bilang kayak, bro gila, gue BNB gue sempat potong 2,5% lagi gitu kan. Tapi ngomongnya tuh setelah udah terjadi semua gitu. Biasanya gue nggak kayak, bro ini gue mau beli BNB di harga 600 bro gitu, segini posisinya. Gue aja sama dia yang partneran tuh nggak begitu teman-teman, nggak sampai kayak nggak di sebelahan gitu loh. Nih jadi di DEX, gue di DEX gitu kan, yuk kita pencetnya bareng gitu. Iya. Nggak pernah gitu. Ayo bro, buka posisi bro gitu. Iya kan. Tuh, wah, itu kayaknya pencet gitu. Iya, itu kayaknya terus bareng gitu. Gini loh, market kan bisa aja gue ngelawan dia. Contohnya, gue nggak masuk ETH, dia menang, dia lawan yang lain menang artinya. Terus lu bareng ngumpul dengan duit lu yang sangat sedikit itu, lu pencet-pencet bareng terus ngerasa keren. Itu fenomena keterbatasan intelektual ya teman-teman ya, kita bilang ya. Jadi jangan begitu-begitu itu, jangan. Itu apa, IQ lu nanti tambah jongkok terus. Ya. Lu nggak akan lihat kayak orang di trading floor Goldman Sachs, lu posisi berapa, lu buka berapa, enggak. Ya mereka cuma di Bloomberg anteng aja. Iya, ada portfolio manajernya. Ya kalau mungkin even di kripto juga sama. Iya. Ya. Sama kalau lu mau ke lihat fund yang di kripto juga sama gitu, ya. Jangan apa namanya, punya keterbatasan intelektual. Ya, punya fetis trabar. Ya itu aneh tuh kan? Indonesia. Fetis trabar. Bingung gua juga. Iya, kayak dari siapa sih yang bikin itu? Ini kan, itu tuh dibikin sama geng-gengnya binary option kan awalnya kan, buat rugi barang gitu kan, dapat komisi kan. Cuma itu kayak menjalar gitu loh. Kayak menjalar. Dia bilang itu formula orang tolol. Aduh. Kasian. Penting juga ya gue ngingetin kalian untuk selalu berinvestasi dengan uang dingin. Jadi contohnya ya 100 juta untuk gue adalah uang yang sangat kecil. Jadi misalnya kalian punya uang 10 juta rupiah nih untuk diinvestasikan. Dana dinginnya berapa ya? Misalnya 10 juta rupiah, dana dinginnya kalian punya 2 juta atau 1 juta rupiah. Coba dengan 1 atau 2 juta dulu ya. Jangan pakai semua 10 jutanya. Jadi ketika kalian ada kebutuhan ya, jangan kalian malah harus jual Bitcoinnya untuk kebutuhan hidup kalian. Tapi kalian gunakan money management ya, yang kita bilangnya capital allocation yang bijak gitu. Jadi pakai uangnya yang dingin yang kira-kira kalian nggak butuh selama 5 tahun ya. Jadi karena historical Bitcoin itu 1-2 tahun nggak ada yang tahu. Bisa jadi tahun depan bear market, bisa jadi akhir tahun tuh bear market. Jadi pakai uang yang kira-kira kalian nggak butuhin selama 5 tahun ke depan. Kalian rasain dulu ya, pakai uang dingin yang tadi. Kalau naik itu rasanya apa ya, apakah kalian panik, apakah kalian punya perasaan yang gak enak, kalau turun tuh rasanya seperti apa. Gue dapat dividen pembagian hasil nih dari keuntungan BCA. Gue itu duduk di kantor gue di sini. Gue nggak duduk di kantornya BCA, tapi gue dapat gaji itu lebih besar dibanding manajer di sana gitu. Itulah keuntungannya pemilik saham. Gue tuh bisa sebenarnya kalau gue udah malas ya, gue tinggal di rumah, gue di Swiss, gue ngopi di Swiss, gue dapat uang yang sama. Jadi gue nggak bekerja untuk dapetin uang itu. Jadi kayak tadi ya, teman kamu yang bikin restoran ya 500 juta itu dia pakai jadi koki, dia bikin operasional segala macam. Kamu nyetor modal 500 juta, ketika restorannya jalan, misalnya restoran berhasil banget, sebulan tuh bisa jadi dapat uang 100 juta gitu. Ya kamu nikmatin gitu. Dapat uangnya misalnya bagi 2 gitu kan. Net profitnya laba bersih 100 juta, kamu dapat 50, teman kamu dapat 50 ya. Jadi itulah keuntungan sebagai kita seorang pemilik saham. Kita jadi punya bagian dari perusahaannya. Warren Buffett bukan yang bikin Coca-Cola, dia bukan yang bikin Moody's Corp, dia bukan yang bikin bahkan Apple. Tapi dia punya 5% dari Apple. Jadi setiap kali Apple jualin ini ya, direksinya itu pusing-pusing ya kan, mikirin laptopnya apa yang terbaru ya. Dia dapat keuntungannya, dia dapat dividennya, dan dia dapat kenikmatannya. Senjata dalam investasi itu kesabaran ya. Banyak orang nggak sabar gitu. Orang mau jadi kaya tapi mereka nggak sabar. Ada yang bilang, oh orang ini hoki misalnya beli Bitcoin dari 2015. Lu kalau dikasih beli di Bitcoin 2015 ya, lu baru naik double juga udah lu take profit gitu.
Buffett itu Coca-Cola kagak pernah di take profit, dia compound terus. Yang dicari adalah saham-saham yang bisa compound, aset-aset yang bisa compound. Gue nggak mau gitu loh beli aset-aset yang cuman kayak gue flip gitu. Gue taruh 10 miliar jadi 20 miliar, terus gue keluar 500 juta jadi 1 miliar. Itu uang receh gitu kali banyak. Kenapa gue misalnya nggak main IPO? Gue masuk nih ya kan, book building gue tembak 60 miliar, gue ngomong sama underwriternya, gue dapat jatah nih misal se-M ya, dia naik 3 kali, 4 kali, 5 kali lah, se-M jadi 5M. Itu buat apa uang 5 miliar buat gue gitu. Jadi bukan begitu cara main gue. Itu udah terlalu kecil dibanding capital gue untuk itu jadi matters gitu di portofolio gue. Itu nggak matters uang segitu. Jadi kalau ada yang masih main-main begitu, berarti dia mainnya uang kecil. Nggak masalah, tapi ya kalian mau main begitu nggak masalah, tapi gue kasih tahu ada jalan yang lain. Ini cara pas gue awal-awal main di pasar modal persis kayak Warren Buffett. Kita sebutin ini cigar butt investing ya. Jadi kayak rokok itu udah lu tinggal udah rokok bekas itu lu lihat di samping tong sampah, lu ambil lu sedot terus lu buang. Nah, Buffett itu mainnya begitu dulu. Gua pun dulu mainnya juga begitu. Makanya gua ngerti nih orang-orang yang mainnya begini terus ngajarin orang-orang. Karena mereka masih di levelnya uang kecil gitu. Uangnya masih kecil, masih belum ratusan miliar, belum triliun. Mereka bisa main gitu. Coba main gitu di uang 1 triliun, pasti nggak bisa. Satu, nggak ada barangnya. Dua, lu belum tentu dikasih masuk sama ownernya. Lu nggak mungkin dikasih barang ya, soalnya lu ada hubungan khusus dengan ownernya, itu bisa crossing. Tapi jawabannya unlikely lu bisa melakukan hal itu ya. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti ya, ketika sudah punya cukup. Kenapa gue bilang orang kaya itu fokus membangun aset? Dari kecil ya kan, gue waktu itu lihat Warren Buffett, dia mendapatkan dividen dari Coca-Cola itu lebih besar dibanding semua direksi yang bekerja seumur hidup. Di situ gue tahu, oh, gue bermimpi di situ. Bagaimana ya kalau suatu saat Timothy waktu itu masih kecil, masih SMP, dia punya 0,1. Waktu itu impian gue cuma 0,1 dari bank yang paling besar di negara ini. Wah, kayaknya nikmat banget tuh, dihitung-hitung kan 0,1. Oh, dia harus berapa puluh juta lembar ya punya sahamnya. Oh, dividen dari segini kalau misalnya 2% atau 3% aja bisa membuahkan segini. Itu mimpi gue dari gue kecil. Gue nggak pernah mimpi mau pamer ke orang, mau pamerin ini, pamerin itu. Enggak. Mimpi gue pengen punya 0,1 dari perusahaan yang besar. Orang miskin itu pakai uang sebagai pelarian, gue sebutnya, dalam tekanan hidup. Jadi ketika hidup dia dianggap stres, dianggap sulit, uang itu dijadikan pelarian. Oh, boleh dong saya self reward. Oh, boleh dong saya belanjain diri saya sendiri. Saya pengen deh belanja sepatu yang saya pengen. Saya pengen deh belanja tas yang saya pengen. Saya pengen deh belanja baju yang saya udah impikan buat saya pamerin di temen lu yang sebetulnya nggak peduli, dan malamnya mereka semua udah lupa sama tas baru lu itu. Nggak ada yang peduli. Pembelian orang miskin itu semuanya ya, menurut gue pribadi itu hanya efek dari pencarian validasi sosial. Mereka gengsi nggak punya mobil. Kalau gue di posisi yang lagi merintis, gue naik Gojek, naik Grab setiap hari nggak masalah. Gue tidak punya gengsi. Zaman gue masih jadi wedding organizer, gue keliling-keliling jadi agen properti, gue naik ojek biasa aja gitu. Kalau perlu ke Jakarta naik Transjakarta nggak masalah. Gengsi di mana? Uang gua ratusan juta waktu itu naik Transjakarta. Lu akan nyesel, lu akan lihat kerajaan yang bisa lu bangun, seharusnya kehidupan yang lu bisa dapat ya. Orang tua yang lu harusnya bisa bahagiakan, malah ada anak muda yang bisa lebih bahagia orang tuanya dibanding lu. Di saat penyesalan itu datang, lu tidak bisa loh putar balik waktu. Karena waktu itu akan cuma berjalan satu arah. Waktu tuh nggak pernah bisa balik lagi. Yang lemah tuh nggak akan punya tempat dan nggak punya kesempatan lagi ketika pintunya sudah ditutup. Ini gua kasih lu sarannya. Kalau lu mau ubah hidup lu sekarang, lu coba stick ke satu hal ya. Satu hal dan satu hal aja. Yang lu mau improve skill lu di situ, taruh 1 tahun hidup lu, setiap hari yang lu pikirin gimana caranya lu jadi 1% lebih baik di hal itu, di skill itu. Contoh lu adalah misalnya orang accounting, gimana caranya lu jadi yang lebih pintar di sana ya. Contoh lagi, lu adalah video editor, gimana caranya satu video yang gue bikin ini editannya lebih bagus dibanding video sebelumnya. Simple aja, improvement. Kenapa? Karena lu butuh separasi diri lu dengan yang lain dalam waktu 5 tahun ini. Kalau nggak berhasil lu separasi, lu nggak akan jadi bedanya dengan all the masses yang lain. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, fokus ke satu hal, jadilah yang terbaik, jadilah kelas dunia di bidang itu. Atau cubicle tuh. Kita lagi sibuk bangun tenaga solar ini. Waduh, kita tutup gitu kan, energi, taruh listriknya ke data center. Terus lu masih seorang kaya bohongin kalian lagi. Orang kaya itu tidak bahagia, nah itu. Kalian mikir, nggak apa-apa, gue miskin, yang penting nanti setelah mati. Gak apa-apa gue miskin nanti. Itu semua didesain sama orang kaya. Lu tau gak kayak aplikasi yang kayak gue pakai kayak Bloomberg gitu kan. Orang kaya kan semuanya informasi ya. Bloomberg tuh
pertama pakai, kalian tahu nggak siapa? Awal kan dipakai sama Federal Reserve ya kan, Bank of England segala macam. Akhirnya dipakai kedua tuh sama Vatikan. Vatikan tuh pakai Bloomberg untuk manage funding. Ini tuh pengkondisian yang lu nggak paham mulai dari mana. Kenapa lu ketika masker yo, ada orang nih di Indomaret mas-masnya kayak bilang ke gua gitu, izin mas pakai masker. Saya nggak berkenan. Beberapa hari kebelakang itu sempat ada ya di media juga, gue tuh salah satu sekuritas gue itu hold 11 juta lembar gitu saham BCA. Yang dimana misalnya kalau kalian lihat yang level-level yang di bawah, itu dividen gue dalam setahun ya cuma dari posisi itu aja itu lebih besar gitu dibanding direksi-direksi beberapa bank yang lebih kecil-kecil. Tapi apakah gue bekerja di sana? Apakah gue datang ketika meetingnya di sana? Jawabannya tidak. Ya, gue jadi pemilik dari perusahaannya sebagian kecilnya 0,01 sekian. Ya, kalau ditambah posisi yang lain sekitar 0,02. Tapi perusahaan besar sekali, perusahaan 1.000 triliun gitu. Apakah gue lebih pintar dari direksinya? Belum tentu. Mungkin gue lebih bego gitu dari direksinya. Mereka lebih jago running perusahaan dari gue. Ya udah, gue jadi passive shareholder aja gitu. Tapi gue mendapatkan dividen dan keuntungan dari perusahaannya luar biasa. Yang sampai ini dari sekarang nih, dari lu nonton ini sampai gue mati, gue gak perlu kerja sehari di hidup gue lagi. Tapi apakah ini datang tiba-tiba dalam waktu semalam? Jawabannya tidak. Gue sudah 11 tahun yang menggeluti di bidang pasar modal ini. Gue jatuh cinta di dunia investasi itu di usia yang sangat muda. Dan itu adalah alasan kenapa gue bikin kanal YouTube ini yang kalian lihat. Ukuran kekayaan sejati itu bukan tentang apa yang gue punya sekarang. Tapi ketika gue sudah mati nanti, apakah harta yang gue kumpulkan di bumi ini itu bisa melayani banyak orang? Kenapa gue masih bikin video-video seperti ini? Ya, karena setiap kali gue bikin seperti ini adalah wadah gue untuk berbagi ke kalian, berbagi ilmu yang gue punya. Ini adalah format juga dari melayani, supaya kedepannya nanti kalian bisa ikuti langkah gue, ya, bantu anak-anak yang butuh pendidikan. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk bisa bikin kalian jadi kaya. Ya, ingat. 1 itu fokus ke pengembangan diri. Masih 0 nih fokus pengembangan diri. Fokus bikin sistem, bikin mesinnya, dan fokus mainin game, compounding. Hidup yang hemat itu bukan berarti lu adalah orang yang pelit, tapi justru lu adalah orang yang bijak. Jangan hanya beli barang itu untuk pamer, ya, tapi beli barang itu untuk fungsinya. Dan jangan pernah bekerja hanya untuk mendapatkan validasi orang lain, karena itu adalah hal yang sia-sia. Kalau lu ngerasa lu pengen bekerja, pengen mendapatkan lebih hanya untuk pamer, hanya untuk mendapatkan validasi, itu adalah hidup yang sia-sia. Ketika lu bisa jaga gaya hidup lu sekarang, ya, pendapatan lu naik, tapi gaya hidup lu jaga sekarang, itu adalah modal investasi lu untuk masa depan. Ingat kata-kata gue ini, uang yang lu tidak habisin hari ini adalah uang yang lu sisain untuk bertumbuh di masa depan. Jadi lu harus bisa menunda. Kesenangan tuh ditunda dulu, bedain mana. Ketika lu lihat, oke, pengen ini keinginan atau kebutuhan. Lu pikir dulu. Lu pikir historical ya. Tapi balik lagi, past performance tuh nggak equal future return. BCA itu bisa jadi instrumen saham BCA. S&P 500 bisa jadi instrumen juga gitu. Kalau kamu punya time horizon yang sampai 10 tahun kamu bisa tahan drawdown-nya, Bitcoin 5-10% is not a bad idea. Kita konsumsi. Pokoknya dia gajian ya, dia bayarin tagihan habis itu. Terus dia konsumsi habis itu. Uang itu cepat banget keluar dari orang miskin. Begitu uang datang nih, misalnya gaji 4 juta datang, bayar tagihan segini, sisa ada 400.000 terakhir, ini pakai nonton bioskop sama pacaran sama cewek. Atau misalnya ada 200.000 terakhir, ini beli kaos sama beli sepatu satu. Orang miskin tuh selalu nganggep uang itu sebagai hal yang harus dikeluarkan secara cepat. Jadi mereka nggak pernah ngerasain uang tuh ada di tangan mereka. Gaji itu langsung hilang, bayar sana sini, ada sisa sedikit, mereka tidak pakai untuk investasi. Tapi mereka pakai lagi untuk validasi, untuk konsumsi. Mereka skeptis banget sama kata-kata yang namanya investasi. Karena orang miskin ini kan kebanyakan bodoh ya. Jadi segmen miskin ini kebanyakan gue sebut arogan, bodoh ya.
Tapi banyak juga yang bodoh ini. Akibat kebodohan mereka apa? Juta. Oke, setelah dia bayar cicil-cicilannya, ya kan? Oh, ini ngapain nih? Dia WA ke grup teman-teman berlima. Oke, kita mau main LC gitu kan. Uangnya habis di sana. Dia nggak ada pikiran untuk anaknya sekolah masa depannya, uang pendidikan anaknya enggak. Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400.000 itu kamu tabung. Ya, 800.000 lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat. Orang miskin tuh kebanyakan pasrah, gue sebutnya. Pasrah sama nasib. Ah, dia mah orang kaya pasti jahat. Ah, dia mah orang kaya begini. Saya ini miskin karena papa saya miskin, ada hutang. Mereka itu alasannya segudang. Ya, gue itu datang dari minus. Ya. Gue datang dari orang yang bayar ya. Gue ditempatin di sekolah yang orang bilang menengah ke atas. Dan gue harus bayar sekolah gue sendiri. Gue harus bayarin kuliah cici gue. Gue harus bayarin sekolah adik gue. Gue harus bayarin kuliah adik gue. Jadi nggak ada alasannya gitu loh. Nggak ada alasan sama sekali menurut gue. Karena ini semua tuh cuman perbedaan pikiran. Kalau lu mengerti apa yang gue mengerti, pasti hidup lu berubah. Nah ini yang ketiga nih, yang terakhir. Perbedaan yang menurut gue paling krusial dan paling fundamental dari orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu haus sekali untuk belajar. Sedangkan orang miskin itu kecenderungannya sok pintar. Kayak tadi, gue ngomong seperti ini. Bakal banyak yang bantah gue. Banyak sekali kan, gue kadang suka lihat komentar-komentar yang sok pintar. Tapi pertanyaannya kapan? Karena orang miskin tuh punya kecenderungan untuk sok pintar. Ini gue kasih tau ya, gue pribadi dan partner gue, bro, kita berdua tuh ngabisin mungkin miliaran. Hanya untuk investasi di ilmu yang kita punya sekarang. Total kelas dan buku yang kita beli, itu udah miliaran. Semua yang kalian bisa pikirin itu udah pernah gue beli. Dan gue pun punya banyak sekali ya, teman-teman bahkan yang sepantaran, yang lebih tua sedikit. Itu haus sekali dengan ilmu ya. Gue punya satu teman namanya Andrew, partner di Holy Wings juga, dia punya 2.000 ya. Outlet gadainya 2.000. Kalian bisa cari aja tuh di jalanan, mungkin ada kalian ketemu. Itu hobinya dulu, itu ikut workshop dan ikut seminar. Setiap bulannya dia ikut seminar sama ikut workshop. Yang kadang dia pernah cerita waktu itu ke gue. Dia cerita ketika dia waktu pernah nanya, orang malah ketawain dia karena menurut yang di situ pertanyaannya sederhana. Tapi dia nggak apa-apa, dia nggak malu untuk bertanya. Karena dia beneran pengen tahu dan dia haus dengan ilmu. Contoh gue pribadi, kadang gue pernah ya, gue beli kelas online tuh sampai ratusan juta harganya ya, per tahun ya. Ada kelas online ratusan juta per tahun, gue beli. Gue sudah tahu 99% dari materinya. Karena gue juga bukan anak kemarin sore di market finansial. Gue sudah tahu 99% dari materi yang disampaikan. Tapi 1% materi baru, untuk gue bayar 100 juta dari capital gue, sudah worth it untuk gue. Jadi kalian harus paham ini. Bahkan konglomerat, mereka itu pengen belajar sama yang muda-muda. Ya. Bahkan partner-partner gue yang lebih berumur 37, 38, mereka masih mau belajar sama gue, masih mau nanya. Padahal kalau orang lihat di luar, oh mereka banyak pasti lebih tahu dari gue. Tapi mungkin 1 atau 2 hal yang mereka tahu baru dari gue. Itu luar biasa untuk mereka. Orang itu ditempa justru ketika hidupnya ada kejadian yang tidak menyenangkan. Ada hal yang menyakitkan di hidupnya. Orang hebat itu nggak lahir dari kondisi yang gampang dan mudah. Trauma ya gue sebut di sini adalah sebenarnya cheat code ya, cara curang untuk justru lu punya semangat ini. Cara curang untuk lu jadi orang yang sukses. Coba ketika gue tanya tadi, apa hal paling menyakitkan yang lu pernah ingat? Apa momen yang keluar? Gitu. Apakah ditinggalkan sama pacar untuk laki-laki lain karena lu kurang mapan dan kurang mampu? Apakah nyokap lu nangis-nangis di depan rumah itu ada debt collector mau sita rumah lu karena nggak bisa bayar cicilan? Apakah itu bokap lu sakit lu nggak bisa bayarin di rumah sakit? Di situ kadang titiknya. Bisa protek. Dia tidak merasa aman berada di sisi lu. Dia tidak merasa aman anaknya punya masa depan dengannya.
Jadi jangan salahkan perempuan ya kalau dia cari laki-laki lain yang mapan. Di perjalanan lu untuk nyampe titik kesuksesan ini akan ada waktu ya, rentan waktu yang cukup lama yang lu rasa lu tidak jalan kemana-mana. Ketika gue masih jualan minyak rambut, gue masih jualan sedotan, itu rasanya lama ya, kadang setahun tuh nggak ada hasil. Akan ada periode panjang gue sebutnya di sini. Ini akan menguji siapa yang beneran mau untuk sukses dan siapa yang pemalas. Orang itu ditempa justru ketika hidupnya ada kejadian yang tidak menyenangkan. Ada hal yang menyakitkan di hidupnya. Orang hebat itu nggak lahir dari kondisi yang gampang dan mudah. Trauma ya gue sebut di sini adalah sebenarnya cheat code ya, cara curang untuk justru lu punya semangat ini. Cara curang untuk lu jadi orang yang sukses. Coba ketika gue tanya tadi, apa hal paling menyakitkan yang lu pernah ingat? Apa momen yang keluar? Gitu. Apakah ditinggalkan sama pacar untuk laki-laki lain karena lu kurang mapan dan kurang mampu? Apakah nyokap lu nangis-nangis di depan rumah itu ada debt collector mau sita rumah lu karena nggak bisa bayar cicilan? Apakah itu bokap lu sakit lu nggak bisa bayarin di rumah sakit? Di situ kadang titik dia tidak merasa aman berada di sisi lu, dia tidak merasa aman anaknya punya masa depan dengannya. Jadi jangan salahkan perempuan ya kalau dia cari laki-laki lain yang mapan. Di perjalanan lu untuk nyampe titik kesuksesan ini akan ada waktu ya, rentan waktu yang cukup lama yang lu rasa lu tidak jalan kemana-mana. Ketika gue masih jualan minyak rambut, gue masih jualan sedotan, itu rasanya lama ya, kadang setahun tuh nggak ada hasil. Akan ada periode panjang gue sebutnya di sini. Ini akan menguji siapa yang beneran mau untuk sukses dan siapa yang pemalas. Orang Indonesia itu ketika temannya itu pengen upgrade dirinya, datang ke workshop, temannya itu ikut komunitas, temannya itu beli kelas online, itu dikatain di negara ini. Ah, ini kelas online. Bahkan yang bikin kelasnya pun dikatain di negara ini. Contoh ya, Ray Dalio itu punya Bridgewater, dia juga jualan buku informasi. Bukunya nggak murah, 500.000. Itu tidak pernah gue lihat cacian di luar negeri kayak, oh ini dia jualan buku. Ya, mungkin ada lah kalau di TikTok itu kan komentar-komentar dari orang-orang Pakistan tuh mungkin ada. Tapi kalau di Amerika itu tidak ada. Di Singapura tidak ada seperti itu. Di Korea pun tidak ada, di Swiss itu tidak ada hal-hal seperti itu. Itu hanya ada di negara-negara yang sangat berkembang dengan isi rakyatnya sangat-sangat bodoh. Karena mereka ini membenci ilmu dan mereka merasa mereka pintar. Ah, orang ini penjual kelas. Ah, orang ini beli kelas. Yang beli dikatain, yang mau ngajar pun dikatain juga. Orang kaya itu lebih fokus beli ilmu. Orang miskin ya, itu fokus tadi beli sepatu untuk dia pamerin di tongkrongan. Gimana caranya dari uang yang sedikit ini itu bisa ke depannya bisa jadi gunung ya, bisa jadi uang yang menghasilkan uang lagi. Bukan uang ini gue habiskan untuk beli sepatu. Orang kaya itu fokus ke pertumbuhan aset yang mereka miliki, bukan barang yang mereka miliki. Orang miskin dapat gajian ya, ketika gajinya turun, mindset miskin ini akan ngapain? Dari misalnya 400-500 ribu sebulan yang gue sisihkan, apakah ini bisa gue pakai untuk bahkan cicil handphone bekas? Kalau orang dengan mindset kaya ya, mereka punya pikiran yang berbeda. Oh, dari 400 sama 500 ribu ini, apa yang bisa saya lakukan? Dibanding saya beli handphone, bisakah saya punya kepemilikan dari perusahaan iPhone-nya? Apple-nya bisa nggak ya saya beli sahamnya? Orang miskin itu sangat-sangat konsumtif, orang kaya itu tahan sama yang namanya godaan. Mereka bisa menunda yang namanya kesenangan. Ingat, bangun aset dulu, gaya hidup itu nanti ya, ketika sudah punya cukup. Jadi konsep yang harus ditanam sama orang miskin adalah ketika masih punya uang sedikit, punyalah perencanaan yang benar gitu. Dari setiap 4 juta yang kamu dapatkan, minimal 400 ribu itu kamu tabung ya, 800 ribu lebih baik, 1 juta lebih baik pasti. Jangan dipakai untuk aneh-aneh, jangan dipakai hanya untuk kesenangan semalam, jangan dipakai hanya untuk kesenangan sesaat. Orang miskin tuh kebanyakan pasrah, gue sebutnya pasrah sama nasib. Ah, dia mah orang kaya pasti jahat. Ah, dia mah orang kaya begini. Saya ini miskin karena papa saya miskin, ada hutang. Mereka itu alasannya segudang. Ya, gue itu datang dari minus. Gue datang dari orang yang bayar ya. Gue ditempatin di sekolah yang orang bilang menengah ke atas.
dan gue harus bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin kuliah cici gue harus bayarin sekolah adik gue harus bayarin kuliah adik. Jadi nggak ada alasannya gitu, nggak ada alasan sama sekali menurut gue, karena ini semua tuh cuman perbedaan pikiran. Kalau lu mengerti apa yang gue mengerti, pasti hidup lu berubah. Gue kan punya partner tuh, si Mas Kakap. Dia itu gak ada emosinya, Cal. Oke. Jadi either dia get a winning trade atau get a losing trade. Dia emosinya tuh udah hampir hilang. Jadi kayak robot ya orang. Tapi hampir hilang, bukan hilang sepenuhnya kan? Iya, bukan hilang sepenuhnya ya. Kadang kalau gede juga agak-agak Iya ini. kan, pasti kan. Iya. Karena sebenarnya kalau bilang oke, emosinya harus dihilangkan, Iya. it's impossible because it's part of our nature. Ya. Emang udah punya kita pasti punya emosi. Dan kalau dibilang tadi ada bias-bias tadi, itu normal banget. Ya. Cuman mungkin one of the key steps in overcoming that adalah ya udah berarti be aware of the biases. Ya. And then tiap kali mau make a decision, oh ya, keep in mind that I have this bias. In my opinion, it helps sih. Kayak misalnya apa ya, salah satu bias yang Herding deh misalnya. herding is people ngikutin orang lain. Ya. Kenapa sih the fundamental reason adalah kita tuh sebagai manusia, kita nggak suka beda dari orang lain karena kesannya nggak safe. Kalau aku pribadi kan pengen bangun 1000 sekolah ya. Jadi nanti ke depannya Chelsea tuh bakal bantu dari segi pelatihannya, Ya, segi dalam-dalamnya lah ya. dalam-dalamnya yang which I understand nothing about kan. Nggak ngerti kan otak anak kecil developnya gimana. Jadi I think that's where Chelsea will play a part. Jadi semoga kita bisa bangun 1000. Oke ya, karena memang one of the yang paling menarik adalah our interest and also apa ya? Ya bisa dibilang panggilan kali ya, calling kali ya. Itu emang education gitu. Teaching kan. Teaching Ya, ya. I like teaching and you like teaching. Teaching ya. Jadi cuman mungkin emang beda topik Ya. and beda approach. Beda approach. Beda approach. Cuman one of the apa ya bisa dibilang common goalnya adalah emang education. Yep. Jadi makanya it's very nice bisa I think work together supaya karena emang visi misinya juga arahnya ke sana. Ya. Ini kalau if I were the teacher ya, I would say oh yeah actually dapat nih outcome-nya, that's good. Tapi jangan dipatahin gitu, jangan dipatahin langsung kayak ini salah, ini motorik halusnya nggak bagus, nggak boleh kayak gitu. Tapi lebih ke it's good, tapi ada cara lain loh. Do you wanna try cara yang ini? Oke. Jadi offering alternative Approach-nya ya? Approach-nya aja yang beda sebenarnya. Tapi one of the key things in educating children, according to neuroscience adalah emang gak dipatahin karena children have wild imagination. Really? Ya, karena gini, Explain. kita menemukan orang yang opininya sama kita, terus cara pandangnya sama kita, rasa saling support kan? Oh, jadi bisa jadi kayak kubu haters. Iya, jadi kayak berasa, wih, makanya banyak yang misalnya kayak movement itu kan works ketika let's say nih ya waktu zaman I think 2015 or 2016 I forgot, tapi ada yang kayak movement kayak gender equality something like that. Makanya mereka trying so hard buat narik key figures, right? Karena kalau key figures itu pasti dia have something to say and people follow them. Nah, buat for the people yang follow them supaya ngerasa relate to the artist kan, or the key figures tadi, itu one of the ways adalah dengan menyelaraskan opini mereka. Jadi mereka merasa in one unity gitu loh. Makanya that explains juga kalau zaman tahun berapa ya? Maybe 60s, 70s ada banyak cult and all of that. Karena itu kalau misalnya orang yang punya opininya sama and then view-nya sama, it increases their bonding juga. Jadi berasanya erat banget. Berapa ratus ribu orang yang nonton ini, yang setia nonton ini, hidupnya berubah semua dan jadi orang-orang hebat di negara ini. Dan bantu gue mungkin dalam misi gue untuk menyebarkan edukasi. Karena gue lebih baik ya punya 100 ribu followers yang sangat kaya dibanding punya 50 juta followers orang miskin. Kayak artis-artis gitu, gak ada gunanya, sampah gitu. 100 ribu deh follow gue. Tapi kalian semua punya uang gitu, kalian semua punya influence, kalian semua punya power di negara ini. Itu kita bisa do something gitu, kita bisa rubah sedikit gitu. Cuman itu yang gue pengen. Jadi kalau kalian tanya apa agenda gue, itu agenda gue. Gue pengen kalian semua sukses karena gue pengen 100 ribu orang yang ngikutin gue tuh jadi pendekar, jadi prajurit. Gue mendingan 300 prajurit yang ikut gue dibanding 1 juta orang sampah yang pecundang. Jadi gue gak mau ada pecundang sini. Lu gak senang dengan apa yang gue ngomong, lu blok channel gue. Gue gak butuh ada lu ya. Gue gak butuh duit dari sini. Gue gak pernah ada endorse sini. Gue bukan influencer. Gue udah pengusaha yang sangat sukses. Outlet gue 52 ya, klub paling besar di Asia, bis klub paling besar di dunia. Gue gak butuh uang lu di sini. Jadi gue pengen kalian adalah telan. Gue pengen pantik api di kalian buat kalian bisa jadi sukses. Ini contoh ya, dibanding lu itu beli sepatu ya 10 juta, 5 juta untuk ngerasa keren di komunitas kecil lu, di tongkrongan teman-teman lu, mending uang yang sama lu pakai untuk beli kepemilikan dari perusahaan, untuk beli aset yang langka, untuk menabung suatu aset yang langka.
untuk diinvestasikan untuk masa depan lo. Karena sepatu yang lo pakai itu cuma kelihatan keren ya mungkin sekali doang. Minggu depan teman lo biasa aja lihat sepatu lo sendiri pun biasa aja lihat sepatu lo, ya. Tapi uang yang sama, lo bisa belikan kepemilikan perusahaan yang barangnya lo pakai setiap hari. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Setiap lo punya uang, rutinlah investasikan, jangan kebanyakan gaya. Ini jadi disiplin yang dibiasakan setiap hari. Setiap ada uang kecil disisihkan, setiap ada uang kecil disisihkan. Energi itu lo harus belajar menyimpan energi dulu, menggandakan energi, baru menyalurkan energi. Nah ini prinsipnya apa? Untuk bisa ibaratnya menggandakan uang, ya bikin uang itu bekerja di saat lo tidur. Yang pertama adalah memiliki pemikiran yang jangka panjang sebenarnya. Kalau pikiran lo itu jangka pendek, lo nggak akan bisa bikin uang. Ketika lo mikir, oh ada hot IPO ini, ada hot IPO itu, lo dapat berapa sih emang persenannya? Ketika book building lo masukin itu ke sekuritas, lo dapat berapa? Kecil sekali kan, itu nggak mengubah hidup lo. Tapi kalau lo disiplin menabung, lu disiplin setiap ada uang lu sisihkan. Lu lihat, oke ini perusahaan kira-kira 20 tahun dari sekarang masih ada nih. 20-30 tahun ke depan masih ada nggak nih? Masih bisa membagikan saya dividen atau enggak nih? Ini aset produktif perusahaan yang labanya terus meningkat nggak? Oke, ketika ini perusahaan yang labanya terus meningkat, earningsnya terus meningkat, dia konsisten membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Oke, gue mau jadi pemilik dari perusahaan ini. Itulah yang gue lakukan ketika gue 15 tahun. Kalau nggak ngerti nonton ya nggak usah nonton. Itu banyak yang bilang bro tadi. Aduh, kayak gini ngantuk tadi. Ya keluar. Bener. Keluar. Gini, kita bikin ini nggak dibayar teman-teman. Ya, gue nggak dibayar sama sekali bikin ini. Gue orang yang punya duit sangat cukup. Gue bisa pensiun di Swiss, di Saint Moritz. Gue pilih sini. Pakai kru ini beneran nih di belakang banyak orang nyalain kamera begini. Cuman buat edukasi kalian gitu. Jadi kalau lu nggak ngerti dan lu nggak nonton ya ini bukan buat lu segmen yang gitu bro. Ya, setuju. Nggak peduli lu nggak ngerti apa itu Vanguard ya udah lu gembel di jalan aja gitu. Bener. Kita nggak pernah peduli ya mau 28.000 orang sini nonton nggak nonton kita nggak peduli ya. Kita nggak makan dari kalian dan kita we don't give a fuck gitu. Lu Karena- mau dengerin dapat manfaatnya nggak dengerin ya boleh Bener. amat bro ya. Kita nggak peduli sama angkanya, Iya. kita peduli sama ilmunya dan juga terapan ilmu yang kita kasihkan ke teman-teman. Mungkin kamu nggak relate dengan itu sekarang, tapi teman-teman ingat mungkin 2 tahun lagi kamu bakal relate. Betul. Mungkin belum sekarang, tapi nggak ada salahnya untuk kamu mulai belajar. Karena nggak ada salahnya orang tuh mulai belajar, nggak ada salahnya orang tuh mulai tahu. Karena itu hal yang buruk di negara ini. Bener. Negara ini tuh punya kebiasaan orang yang belajar itu dikatain. Bener. Jadi jangan jadi orang yang arogan, ya. Biasanya orang yang arogan itu dia mau orang juga sama seperti mereka, sama menyedihkannya seperti mereka. Hidupnya.